Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Ragi beserta teman-teman semua yang hari ini, saat ini sedang mendengarkan saya di sini. Baik, di sini saya Widya Astuti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Kali ini saya akan membuat tugas mengenai presentasi tentang pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seks untuk anak usia dini. Untuk materi kali ini adalah tentang pendidikan, tentang definisi pendidikan, tentang konsep pendidikan, tentang prinsip-prinsip yang ada di pendidikan tersebut. Baik, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memulai presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa setiap hari, setiap waktu dari mulai kita kecil sampai kita sebesar ini, kita setiap harinya mendapatkan pendidikan. Entah pendidikan secara langsung di keluarga, sekolah maupun di masyarakat seperti itu. Jadi tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang harus kita ketahui dengan seksama, kita ketahui dengan mendalam apa sih pendidikan dan bagaimana sebenarnya hakikat pendidikan itu. Ya, pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang tidak terlepas dalam kehidupan kita. Karena pendidikan mengiringi kita dari kita mulai bayi hingga kita meninggal nantinya. Jadi penting sekali untuk kita mengkaji lebih dalam apa sih sebenarnya hakikat dalam pendidikan itu, bagaimana konsep pendidikan, bagaimana urgensi serta prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam undang-undang tersebut menjelaskan pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa mendatang. Jadi dapat kita artikan juga pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang disiapkan untuk membekali, untuk memberikan pengetahuan peserta didik agar bisa mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, agar bisa menjadi warga negara yang baik serta bisa menjadi masa depan bangsa yang lebih baik seperti itu. Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, mengatakan bahwa ada dua arti yang bisa kita jadikan tolak ukur dalam pendidikan itu. Kita bisa mengartikan pendidikan secara makro maupun mikro. Pendidikan secara makro dapat diartikan sebagai usaha sadar manusia di mana warga masyarakatnya bisa lebih dewasa lagi dengan bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan lebih baik. Sedangkan secara mikro bisa diartikan sebagai kedisiplinan individu untuk menjadi individu yang lebih disiplin serta lebih dewasa lagi dalam bagaimana menjalani kehidupannya, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan jika pendidikan merupakan suatu usaha yang sudah disistematiskan, sudah direncanakan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada peserta didik sebagai upaya mencerdaskan peserta didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran hingga akhirnya menjadi individu yang lebih baik lagi, menjadi individu yang berpengetahuan luas serta berkarakter. Selain pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, beberapa ahli juga mengemukakan pikirannya tentang pendidikan. Salah satunya adalah Carter Frigood tahun 2005 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan seni, praktek, ataupun profesi sebagai pengajar, di mana di dalamnya terdapat ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode dalam pengajaran, entah pengawasan, bimbingan murid, dan juga dapat diartikan secara luas sebagai istilah pendidikan.
Jadi dapat diketahui sebenarnya pendidikan itu dapat diartikan secara luas. Bisa diartikan sebagai usaha sadar terencana yang disiapkan secara sistematis untuk bisa membimbing siswa, dan juga dapat diartikan sebagai seni atau praktek profesi pengajar. Mengutip rumusan dari pengertian yang ada dalam Dictionary of Education yang dijelaskan oleh Nanang Fatah, menjelaskan beberapa konsep yang membahas tentang pendidikan itu sebenarnya apa. Yang pertama adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, baik sikap, tingkah laku, ataupun yang lainnya yang ada di lingkungannya. Sedangkan konsep yang kedua adalah proses sosial yang terjadi pada orang dan menghadapkan orang tersebut dalam lingkungan yang mereka tempati. Selain penjelasan tentang apa sih pendidikan dari beberapa ahli tadi, ada beberapa ciri-ciri tentang pendidikan itu. Yang pertama adalah pendidikan mengandung tujuan, yaitu untuk membentuk kemampuan individu dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan yang kedua adalah untuk mencapai tujuan itu, pendidikan memerlukan usaha yang sadar dan terencana sehingga akhirnya bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat, sehingga dengan ciri-ciri tersebut bisa dikatakan jika usaha sadar dan terencana tersebut merupakan salah satu upaya pendidikan. Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan manusia, pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian manusia, yaitu mengembangkan potensi manusia, mengembangkan kemampuan manusia, serta mengembangkan apapun yang ada dalam diri manusia. Karena manusia sendiri merupakan makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk yang beragam. Jadi seperti yang sudah kita ketahui dari awal tadi, dapat disimpulkan jika pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan apa yang dimiliki manusia agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih berwawasan lagi, dan manusia yang berkarakter. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip merupakan sesuatu yang menjadi dasar kita berpikir. Jadi dalam pendidikan sendiri terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Diakara, menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pendidikan. Yang pertama adalah prinsip humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Prinsip yang pertama adalah humanisme, di mana humanisme merupakan filsafat pendidikan yang berisi pandangan awal yang mendasari kegiatan pendidikan tersebut. Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan dari diri manusia. Sedangkan prinsip yang kedua adalah humanisasi. Humanisasi merupakan proses pendidikan, di mana di dalamnya berisi dari visi yang terdapat dalam humanisme tersebut. Di dalam humanisasi ini terdapat implikasi homonisasi, di mana manusia tidak hanya harus menjadi homo atau manusia, dia juga harus menjadi homo yang human, artinya berkebudayaan lebih tinggi. Prinsip yang ketiga adalah humaniora. Humaniora diartikan sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran, di mana humaniora di sini dimaksudkan dalam dua arti. Untuk arti yang pertama adalah sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu kebahasaan. Sedangkan yang kedua adalah cara pengajaran yang mencoba mengangkat unsur-unsur dari kemanusiaan dalam pengajaran tersebut. Untuk prinsip yang keempat adalah humanitas. Dikatakan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan tersebut, yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integrital atau seutuhnya yang terus-menerus harus menyempurnakan yang bercirikan pendidikan yang sudah diartikan. Selain dari pendapat Profesor Diakara, prinsip pendidikan nasional Indonesia juga dikemukakan oleh Kemendikbud. Nah, menurut Kemendikbud sendiri ada 5 prinsip dalam pendidikan nasional, yaitu antara lain adalah prinsip
demokratis berlandaskan HAM, prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Yang ketiga adalah prinsip sistematik terbuka. Yang keempat adalah multi makna dan legalitas. Prinsip engarso sum tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, dan prinsip pemberdayaan masyarakat. Sudah dipaparkan tadi, dapat diketahui bahwa pendidikan sendiri merupakan suatu proses pengembangan kepribadian dengan prinsip dan standar yang sudah ditetapkan. Jadi sangat penting jika kita mengkaji pendidikan itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, agar dalam kehidupan ini saat kita berperan sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik dapat menempatkan diri dengan porsi masing-masing yang nantinya bisa mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampaikan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.